pertemuan kita siang pagi hari ini ya. Yang saya hormati teman-teman para fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, baik yang ada di pusat maupun yang daerah, teman-teman calon fungsional pengadaan barang dan jasa, pengelola barang dan jasa yang ada di BPS, juga PBJ, dan juga mungkin ada di daerah. Berbahagia sekali kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti acara rutin kita, sharing knowledge yang bertujuan agar teman-teman yang sudah mengikuti beberapa BIMTEK terkait PBJ dapat menyampaikan ilmunya kepada teman-teman yang belum. Nah, mengapa demikian? Karena memang anggaran kita sangat terbatas untuk ini, sehingga yang diberi kesempatan itu teman-teman yang ada di pusat, juga ada di daerah ya, tapi nanti mungkin bergilir, tapi tidak bisa semuanya, tetapi akan bergilir. Mudah-mudahan nanti dengan adanya tambahan anggaran kita di revisi berikutnya, teman-teman lain juga masih bisa mengikuti. Nah, yang penting bagi saya adalah setelah teman-teman mengikuti ini, tidak hanya sharing knowledge saja, tetapi juga ada rencana tindak lanjutnya apa gitu ya, sehingga apa yang didapatkan selama BIMTEK itu dapat diimplementasikan. Karena kalau sekadar sharing knowledge saja, ya setelah ini ya udah hilang gitu aja, tidak ada implementasinya, tidak ada rencana tindak lanjutnya gitu. Jadi itu yang penting, karena ini kan semua dilakukan demi demi kemajuan PBJ kita juga gitu ya. Berharap setelah ini dapat dibuat rencana tindak lanjutnya nih oleh Mas Wahyu ataupun Mbak Trias ya, supaya teman-teman juga nanti bisa mengimplementasikan pada kegiatannya sehari-hari ya. Nah, pemilihan ini memang harus rutin kita lakukan karena terkait juga salah satu fungsi dari UKPBJ adalah pembinaan ya. Nah, tidak cukup hanya sekadar punya sertifikat PBJ dasar, tetapi juga harus diikuti dengan dengan sertifikat-sertifikat yang lainnya gitu ya. Dan malah nanti ketika ada diklat penjenjangan untuk naik ke fungsional berikutnya, juga mungkin dapat disertakan sertifikat-sertifikat yang telah ada ya, dan juga nanti bisa juga dapat digunakan untuk ketika teman-teman menyampaikan bahan atau data pendukung untuk pengajuan kredit ya, seperti itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Rangga beberapa waktu yang lalu ya. Nah, jadi dengan adanya sharing knowledge ini, kita berharap antara yang memberikan dan yang menerima itu bisa terjadi persamaan persepsi gitu ya, persamaan persepsi, dan nanti akan ditunjukkan dengan implementasi pada kegiatan sehari-hari gitu ya. Dan saya berharap dengan adanya penilaian kinerja ini itu akan dapat digunakan ya. Nah, dan tentu yang akan memberikan penilaian kinerja itu para PPK kalau nggak salah ya. Ini PPK nggak ada ya, semuanya JFPBJ ya. PPK nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, sebetulnya memang bagus kalau diikuti PPK, karena kemarin ketika luring dalam pertemuan tingkat UKPBJ itu salah satunya dibuatkan SOP bagaimana PPK membuat penilaian kinerja. Kemarin yang menyampaikan SOP-nya Mas Santo. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa disampaikan oleh Mas Santo terkait luring bagaimana, lain SOP bagaimana penilaian kinerja oleh PPK gitu ya. Karena memang yang memberikan penilaian kinerja kepada penyedia itu adalah PPK gitu ya. Dan itu juga tidak hanya terbatas di tender, di e-katalog juga begitu, dalam tahapan pelaksanaan pengadaan lewat e-katalog juga nanti di akhir rangkaian itu ada penilaian kinerja gitu, dan itu juga merupakan salah satu bukti atau dokumen pendukung untuk tingkat kematangan PBJ gitu ya. Itu aja pesan saya, mudah-mudahan nanti, nah saya mohon nanti setiap teman-teman yang sudah mengikuti BIMTEK ini
ada membuat semacam rencana tindak lanjut seperti apa ya. Jadi tidak hanya sekadar sharing knowledge ya, tapi ada rencana tindak lanjutnya seperti apa sehingga nanti bisa diterapkan oleh teman-teman sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa gitu ya. Baik, untuk tidak memperpanjang lebar, maka mungkin kita harapkan para narasumber di sini Mas Wahyu sebagai fungsional PBJ ahli muda dan Mbak Trias calon fungsional ya segera silakan untuk memberikan materinya. Mudah-mudahan dapat disimak semuanya ya. Nanti kalau nggak paham silakan bertanya karena ini forum dari kita untuk kita dan oleh. Silakan. Waktu saya serahkan kembali kepada Mas Jeffrey. Silakan. Nggak dengar, masih mute. Terima kasih Pak atas arahan dan bimbingannya. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Pada Mas Wahyu, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Pak Rufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan PBJ dimanapun berada ya. Pak Rufi selaku Kepala Bagian Pengadaan, terima kasih kesempatannya ya, untuk memberikan kami ya media ya untuk berbagi kembali apa yang telah kami dapatkan di dalam BIMTEK yang kami ikuti kemarin. Perkenalkan, saya Wahyu Kurnianto, bersama saya juga di sini yang ikut BIMTEK kemarin ada Mbak Trias. Ya, kebetulan kami diikut sertakan dalam BIMTEK dan sertifikasi namanya Certified Procurement Specialist atau CPSP. Nah, pada kesempatan kali ini ya kami ingin berbagi salah satu modul atau materi yang menjadi salah satu unit kompetensi di dalam CPSP itu, yakni tentang evaluasi kinerja penyedia. Barangkali tadi terkait tindak lanjut ya, kami juga nanti ada satu sesi ya, nanti dipandu dengan Mbak Trias bagaimana tindak lanjut untuk atau apa sih ide-ide untuk implementasi terkait dengan materi yang kami dapatkan terkait evaluasi kinerja ini, karena barangkali mungkin yang kami dapatkan di BIMTEK itu agak lain ya dengan perpres atau perlem yang kita pelajari bersama. Baik, untuk tidak mempersingkat waktu, saya coba share screen. Baik, barangkali sudah disampaikan sekilas tadi mungkin mengenai evaluasi kinerja penyediaannya ya. Bapak Ibu juga sudah paham semua bahwa ini semua yang evaluasi kinerja nanti yang melakukan adalah PPK, kemudian dilakukannya kapan, dilakukannya setelah selesai berkontrak. Ya, karena kitabnya sama ya, perlem atau perpres 1221, perlemnya perlem 4. Nah, cuma nanti mungkin yang kami sampaikan di sini agak sedikit berbeda nih Pak Rufi, teman-teman. Mas Jeffrey juga. Karena ya nantilah konsepnya nanti kita sampaikan selanjutnya. Baik, ini kira-kira poin-poin bahasan untuk 1 jam ke depan ya. Ada 6 subtopik, mulai dari pengantar sampai teori, metode, dan contoh-contohnya. Nah, nanti untuk implementasi di per LKPP-nya ada di bahasan kelima. Dan bahasan keenam nih mudah-mudahan ya nanti dipandu sama Mbak Trias terkait implementasinya gimana di kita. Ya. Kemudian ya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kami diikutkan dalam pelatihan dan sertifikasi CPSP ya. Mungkin beberapa juga teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti, saya yakin ya. Penyelenggaranya di LPKN, kita dengan metode blended learning, metode online dan offline, kemudian ada sertifikasinya dengan dilakukan oleh LSP Pengadaan Indonesia. Nah, ini kenapa tadi berbeda? Karena ada 2 ternyata untuk lembaga sertifikasi.
Untuk ASN ini ada di LSP LKPP yang penyelenggaranya di bawah LKPP di bagian Direktorat Sertifikasi Profesi. Nah, itu mungkin untuk sertifikat yang untuk ASN yang kayak PBJ dasar, sertifikat kompetensi muda madya, sertifikat kompetensi Pokja, PPK, dan lainnya ya. Nah, untuk yang kami dapatkan ini untuk yang umum, jadi memang mungkin materinya agak apa ya, dari best practice lah, dari teori-teori yang ada di pengadaan internasional. Nah, terkait materinya ini juga ada standarnya, ada namanya SKKNI. Karena di situ bicaranya masalah profesi ya, diaturnya, makanya dia dalam Kemenaker nomor 70 tahun 2016. Nah, di dalam SKKNI itu pengadaan itu bisnis prosesnya dibagi ke dalam 4 kunci fungsi ini. Yang kanan ini ada merencanakan PBJ, memilih penyedia, mengelola kontrak dan swakelola, sama mengelola logistik, kinerja, dan risiko. Mungkin agak berbeda ya. Dan dari masing-masing kunci fungsi tadi ada unit kompetensinya. Ada, jadi untuk 4 fungsi kunci ini total ada sekitar 29 unit kompetensi. Nah, untuk CPSP sendiri ada berapa ya? 10 kalau nggak salah ya. Ini di sini. Oke, untuk CPSP sendiri ada 9 unit kompetensi yang dipelajari. Nah, untuk sertifikasi sendiri di LSP pengadaan itu ada 4 jenis sertifikasi, ada procurement spesialis, ada CCMS, ada strategic procurement, sama sertifikat certified procurement officer ya untuk pelaksana ini sepertinya. Untuk CPSP ada 12 unit kompetensi. Nah, ini unit kompetensi yang dipelajari ya. Untuk 1 sampai 3 biasanya ada di pekerjaan PPK. Di sini ada menyusun kebutuhan dan anggaran, menyusun spek. Nah, kemudian 9 lainnya ya merupakan hal-hal yang biasa Bapak Ibu lakukan ya, sebagai Pokja atau sebagai pejabat. Nah, dalam sertifikasi itu pun bukan masalah pintar-pintaran teori ya, tapi lebih kepada 3 unsur yang ditanamkan, yakni ada knowledge, skill, attitude atau KSA. Nah, kalau skill-skill itu kan dibuktikan dengan apa? Ya, dengan portofolio. Jadi kami kemarin diminta untuk mengumpulkan bukti pekerjaan ya, seperti in passing ya, kita kumpulkan berkasnya, dinilai. Nah, kalau attitude kan ya udah pasti ya, karena kan Bapak Ibu semua, kita semua ya, sudah pasti patuh dengan etika pengadaan yang ada di dalam Perpres 12 pasal 7. Nah, jadi saya yakin kalau Bapak Ibu ikutan di sertifikasi ini ya 100% lulus lah insya Allah. Nah, baik. Nah, ini salah satu unit kompetensinya tadi yang mengenai evaluasi kinerja penyedia. Nah, sebenarnya punya peranan penting ya, tapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan. Nah, kenapa penting? Karena penyedia itu merupakan salah satu pelaku pengadaan yang juga merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dan sangat mempengaruhi dari keberhasilan output atau target pengadaan kita. Nah, kalau kinerja penyedianya bagus ya otomatis outputnya juga bagus. Nah, selain itu resiko pengadaannya juga dapat dikurangi ya, resiko temuan, resiko laporan segala macam. Nah, makanya penting juga untuk membina hubungan dengan penyedia sesuai etika tentunya ya, bukan di luar etika. Nah, untuk apa ya? Untuk menjamin bahwa pekerjaan kita, output yang kita perlukan untuk mendukung organisasi itu bisa terjamin gitu ya. Nah, baik, ini konsepnya. Kalau kinerja kan kita udah paham bareng-bareng ya, bahwa kinerja itu perbandingan antara target yang akan dicapai dengan realisasi. Nah, apa sih evaluasi kinerja penyedia? Itu proses mengukur, menganalisis, dan mengelola kinerja penyedia. Ya, tujuannya untuk apa? Mengurangi biaya, risiko, dan nanti untuk perbaikan kelanjutan. Nah, tahapannya di sini ada 2. Yang pertama kita harus menyusun instrumen. Ya, untuk apa sih instrumen? Ya, otomatis ya, karena kalau kita mau mengukur dan menganalisis harus ada instrumen. Seberapa sih bagus nilainya, ada ukuran-ukurannya. Kemudian tahapan selanjutnya yakni dinilai dan dikelola. Nah, kenapa sih perlu dikelola? Ya, karena itu tadi ada untuk perbaikan berkelanjutan, ya,
dan sebagainya. Nah, kemudian dari hasil dari penilaian tadi itu berupa apa? Berupa rating penyedia yang dalam daftar penyedia. Evaluasi kinerja penyedia itu merupakan bagian dari pengelolaan penyedia atau vendor management yang dapat dimanfaatkan untuk 3 hal. Yang pertama, memilih penyedia pada proses pelelangan atau proses tender ya. Kemudian sebagai evaluasi kinerja secara berkala, kemudian sebagai referensi untuk sikap. Nah, ini mungkin implementasinya nanti agak berbeda ya dengan yang diamanatkan dalam Perpres. Nah, ini juga yang agak berbeda tentang kapan sih evaluasi kinerja dilakukan, evaluasi kinerja penyedia ya. Kalau di sini secara teori dapat dilakukan pada 3 tahap ini. Yang pertama tahap pemilihan barang jasa, yang kedua pada saat pelaksanaan kontrak, dan ketiga pada saat penutupan atau closing atau serah terima. Nah, masing-masing itu tujuannya berbeda. Kalau saat pada fase pemilihan ya, digunakan sebagai evaluasi sebagai bagian dari proses kualifikasi penyedia ya, untuk mendaftarkan mendapatkan daftar penyedia mampu atau DPM. Proses kualifikasi dapat dilakukan tersendiri sebelum prelelangan atau prakualifikasi. Nah, itu seperti kayak konsultan ya. Kemudian hasil dari prakualifikasi itu tersebut dibuat dalam suatu bidding list atau bidder list. Ya. Biasanya namanya short list ya kalau untuk prakualifikasi di konsultan. Nah, kemudian ada lagi yang di fase pelaksanaan kontrak. Nah, itu untuk apa sih? Nah, itu sebagai bagian dari proses pengendalian dan pengawasan kontrak yang sedang dilaksanakan. Nah, jadi kinerjanya tetap diukur, nah, kita bisa tahu ya progresnya apakah on track atau sesuai target apa enggak. Itu pada saat pelaksanaan. Nah, yang terakhir ini yang agak bersesuaian dengan yang kita punya di amanatkan Perpres adalah di saat serah terima. Nah, itu tujuannya untuk sebagai apa? Sebagai pembelajaran ya bagi penyedia maupun bagi kebutuhan kita untuk kedepannya. Nah, ini secara umum ya proses evaluasi kinerja penyedia. Nah, di sini mungkin juga sangat berbeda sekali ya implementasinya di kita. Kita lihat di sebelah kiri ada input, ada 3 input. Nah, kalau di sini bicaranya sudah database penyedia ya. Mungkin kalau kita dengar dari di public sector itu, bukan public ya, di privat ya, di swasta itu ada yang namanya database penyedia ya. Itu biasanya ada di dalam sistem namanya VMS atau Vendor Management System. Ya, barangkali Bapak Ibu udah pernah dengar lah ya. Isinya apa VMS itu? Isinya data, informasi penyedia, catatan kinerjanya, log pekerjaannya, dan sebagainya. Kemudian dengan tambahan input berupa data terkini ada penawaran proposal, purchase order, pengiriman, atau data penolakan ini saat serah terima, itu diolah dan dikumpulkan untuk sebagai bahan dari penilaian kinerja. Nah, setelah itu dilakukan proses penilaian kinerja dengan menggunakan metodologi. Nah, inilah tadi yang instrumen-instrumen ini yang di dalam metodologi ya digabungkan dengan data-data yang kita olah, kemudian mendapatkan kesimpulan apakah kinerjanya dapat diterima atau tidak. Nah, kalau diterima, nah yang tadi saya bilang tadi outputnya apa? Nah, database penyedia yang sudah terupdate dengan rating penyedia. Jadi di sini ada informasi penyedia-penyedia yang kompeten atau penyedia-penyedia yang ya bagus lah setelah kita lakukan penilaian kinerja. Nah, jika kinerjanya tidak dapat diterima, maka di sini ada cross check. Nah, kalau di kita kan ya mungkin belum ya. Ada cross check dulu apakah kinerja diterima itu karena kesalahan kita atau bukan nih. Kalau kesalahan kita ya kita lakukan lagi update database penyedia dan ada pemberitahuan ke penyedia pada area kinerja yang menjadi perhatian. Nah, ini kalau konsep yang kemarin kami dapatkan ada istilah juga namanya kalau di tender namanya apa itu debriefing. Debriefing itu setelah proses pemilihan penyedia atau bidder yang ikut dalam pemilihan itu diundang
untuk mendapatkan penjelasan. Nah, penjelasannya apa? Terkait evaluasi untuk masing-masing perusahaan ya. Misal ya si Bapak perusahaan X ini gugurnya karena apa, kemudian nilai evaluasinya berapa, itu disampaikan. Jadi mereka paham nanti untuk kedepannya jika ingin ikut proses pemilihan lagi akan meningkatkan atau ya melengkapi yang hal-hal yang belum lengkap tadi. Jadi itu. Nah, terkait implementasi juga nanti mungkin pemikiran awalnya bisa nggak ya untuk pengadaan langsung ini untuk penyedia-penyedia yang sudah pernah atau melakukan pengadaan dan bagaimana kinerjanya di PPS. Jadi nanti kayaknya sih bisa ya untuk supaya kita bisa tahu nanti list penyedianya siapa saja, kemudian ada juga memuat database seperti alamat, siapa direkturnya, terus pernah mengikuti kegiatan apa saja di dalam pengadaan langsung, sama udah otomatis juga nilai sama testimoninya untuk penyedia tersebut ya. Nah, harapannya apa dengan kita punya ini database penyedia yang diperbaharui itu, ya misalnya pejabatnya nanti ganti atau PPK-nya ganti ya, kita bisa menjaring aja dari situ. Kalau mau bikin tas untuk ATK atau souvenir, nah kira-kira siapa sih yang udah pernah ngerjain? Kita bisa tahu tuh di situ tuh. Nah nanti mungkin disampaikan aja saat diskusi nanti ide-ide dari Bapak Ibu atau dari nanti ini sama Mbak Trias ya. Oke, nah ini konsep lagi ya bahwa kinerja itu ternyata enggak melulu soal kemampuan. Kita ada orang ketiga ya, ada orang ketiga ini ya, 1, 2, 3. Yang namanya motivasi ya, dia akan mempengaruhi juga bagaimana naik turunnya kinerja karena faktornya collab ini kali silang ya. Jadi ketika kemampuan itu bicara tentang kemampuan penyedia untuk menyediakan barang kepada kita sebagai pembeli, nah motivasi itu bicara tentang minat penyedia. Jadi penyedia tidak hanya mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan pembeli, tetapi juga motivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, minat nggak dia sama pengadaan ini? Nah, harapannya apa? Penyedia bermotivasi tinggi, diharapkan berkinerja lebih baik daripada penyedia yang tidak punya minat. Nah, ini otomatis ya. Nah, ini kan formula nih ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga pasti agak bingung nih. Gimana sih menilai motivasi ya? Ini juga saya di awal-awal juga agak bingung ya. Tapi nanti kita lihat konsepnya bareng-bareng. Nah, ini sih apa yang akan hubungannya tadi ya antara motivasi dengan kemampuan penyedia. Nah, dipetakan ke dalam diagram X dan Y seperti ini ya. Kan kita pasti akan mencari penyedia yang kinerjanya paling tinggi. Nah, otomatis sudah pasti mencari yang motivasi paling tinggi dan kemampuan paling tinggi. Nah, idealnya posisinya ada di sini nih. Nah, kan ada Bapak Ibu yang nemuin penyedia yang sebenarnya bagus nih, hasil kerjaannya bagus, dia peralatan lengkap gitu, tapi nggak punya motivasi yang tinggi ya terhadap pekerjaan kita. Di sini nih mampu tapi tidak berkomitmen. Atau yang seperti ini nih, banyak terjadi nih, misalnya di tender nih, oh ngakunya punya mesin 200, ketika dicek mana ada 200 ya, adanya 100 saja. Nah, motivasinya tinggi, tapi kemampuannya ya tidak seimbang ya. Nah, atau yang pas-pasan seperti inilah, ada juga yang motivasinya setengah-setengah, kapabilitasnya setengah-setengah. Nah, yang sama sekali nggak boleh kita pilih, justru yang di sini ya, yang harus dihindari sama sekali nih penyedia-penyedia seperti ini, udah nggak punya minat, juga nggak punya kemampuan. Ya, teorinya seperti itu. Oke. Nah, ini teori tentang ketertarikan atau motivasi penyedia terhadap pembeli, atau yang disebut juga model persepsi penyedia. Bahasa Inggrisnya supplier perception model, gitu ya, kalau nggak salah ya Mas Jeffrey. Nah, dalam SPM ini atau model persepsi penyedia ada 2 ukuran. Yang tadi ada ukuran nilai bisnis kita terhadap penyedia ya. Jadi dibandingkan ya berapa persentasenya.
Kemudian ada tingkat daya tarikan atau ketertarikan ya penyedia terhadap bisnis kita. Nah, ini apa? Ini alat bantu untuk menganalisa motivasi atau ketertarikan penyedia barang jasa terhadap pengadaan yang akan dilakukan. Jadi yang pertama di pojok kiri bawah ini ada 4 kuadran kan ya. Ada di pojok kiri bawah namanya kuadran marginal, di mana posisinya ketertarikan penyedianya rendah. Nah, terus kemudian nilai bisnisnya atau nilai pengadaan kita terhadap dia juga kecil gitu. Jadi ini apa ya? Ya untuk spot buying lah ya, untuk pembelian langsung. Sifatnya sama ketika kita beli di toko yang grosir, kita cuma beli ketengan. Nah, kalau grosir kan banyak tuh. Nah, pasti apa namanya? Pembeli kita nggak terlalu diperhatikan lah yang pembeliannya. Nah, nanti gimana supaya ketertarikan penyedia tinggi pada pengadaan seperti ini, misalnya di ATK itu ya. Nah, kita bisa lipat gandakan volumenya ya, sehingga nilai bisnisnya besar, setidaknya bisa ke sini ya, larinya ke core. Nah, dengan cara apa? Ya kalau ATK bisa dikonsolidasikan atau dikontrak payungkan 3 tahun, 5 tahun ya bisa. Jadi nanti nilai pengadaan semakin besar ya, harapannya daya tariknya juga semakin tinggi. Oke, geser ke yang kanan. Nah, ini kok bisa nih? Ada namanya kuadran exploit. Kok bisa seperti itu ya? Kenapa? Ada nilai bisnis tinggi tapi kok penyedia nggak tertarik? Nah, itu terus terang juga pernah terjadi juga di pengadaan yang saya alami nih. Sedang ada pengadaan MPD Wisnas ya, pengadaan lumayan besar ya, 15 miliar, 3 miliar ya. Cuman dari hasil survei pasar kok rasa-rasanya penyedia kurang tertarik. Nah, mungkin ini ada faktor lain yang menyebabkan kenapa nggak tertarik ya. Jadi kalau penyedia itu sadar bahwa posisi dia yang kita butuhkan, nah maka dia akan mengeksploitasi. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan harganya. Nilainya ditinggi-tinggi nih biar nggak mampu beli. Nah, buat apa sih, kan kita yang butuh ya, bukan mereka yang butuh gitu sih. Gitu. Nah, ini yang bagus nih, kuadran membangun. Nah, ini dengan nilai pengadaan yang kecil mereka sangat tertarik nih dengan pengadaan kita. Jadi penyedia siap meluangkan waktu dan biaya untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan Satker. Nah, ini penyedia di area ini tuh sangat ideal untuk membangun hubungan kerjasama jangka panjang. Nah, biasanya sih yang dialami ini untuk pekerjaan atau pengadaan paket meeting ya. Biasa yang Bapak Ibu pejabat jadi halo sama sales ya. Biasanya merayu-rayu tuh. Pak, di tempat saya aja dong Pak. Coba Pak, hotel baru Pak gitu ya. Nah, ini nih contohnya. Nah, ini yang kita cari adalah yang di sini, bahwa kuadran inti itu bahwa pengadaan kita itu sebagai bisnis intinya dia. Ya, misalnya apa sih ya? Misalnya kalau sebagai contoh untuk pabrik mobil tuh, nah kan dia pasti harus memerlukan suplai bahan baku roda ban ya. Nah, udah pasti ini penyedia ban ya, sebagai ada di kuadran inti ini, karena pabrik ban ya otomatis memproduksi ban untuk suplai ke pabrik mobil, kan seperti itu. Oke, nah ini teorinya menilai motivasi nih, ada 2 dimensi ya, yakni dimensi nilai bisnis pembeli tadi yang di variabel X tadi yang di sini nih. Ada nilai ketertarikan penyedia terhadap bisnis. Nah, ini sifatnya subjektif. Kalau yang pertama ini bisa, ya ini ceritanya bisa diukur. Kalau teorinya sih dengan membandingkan nilai pembelian pembeli ya, berapa kita pengadaannya, misal 200 juta. Dengan nilai penjualan penyedia. Nah, biasanya apa nih? Omsetnya ya. Nah, cuman kan ya mana ada sih perusahaan mau ngasih omset ya. Teorinya kan memang seperti itu. Prakteknya seperti itu ya, tapi teorinya yang jelas seperti ini nih. Jadi dibandingkan, dipresentasekan nilai bisnisnya berapa. Nah, ada klasifikasinya. Ada yang disebut tinggi itu lebih dari 15%, yang sedang antara 5 sampai 15, rendah itu ya
0,8 sampai 5 yang sama sekali enggak ini tuh yang 0,8 ke bawahnya. Oke, yang kedua ketertarikan penyedia tadi yang saya bilang subjektif ya. Seperti ini belumnya. Nah, subjektifnya karena apa? Ya karena berbagai faktor. Ada faktor yang dinilai oleh penyedia kepada pembeli ya. Misalnya apa? Itu satker X-nya kalau ada pengadaan bayarnya lama, itu kan jadi faktor juga. Nah, kemudian lokasi kantornya tuh jauh, kirim barangnya jadi lama juga gitu. Terus ada juga teorinya ada tentang kesamaan bahasa, tingkat kepercayaan antara dua pihak, potensi pengembangan bisnis pembeli. Nah, ada nggak kira-kira potensi untuk saya masuk sebagai penyedia yang besar di situ gitu. Kalau memang tidak ada ya mungkin nilai ketertarikannya akan menjadi rendah atau bisa jadi diabaikan. Nah, itu paling bisa diukurnya dengan hal-hal yang kualitatif ya, dikategorikan dengan tinggi, sedang, rendah, atau sama sekali diabaikan. Nanti kita lihat pada contoh ya. Nah, ini apa area kinerja utama penyedia? Ini merupakan aspek untuk melihat seberapa kinerjanya penyedia tersebut atau disebut kriteria penilaian kinerja. Nah, yang mana ada 5 ya. Ya, ini sejalan dengan best practice tepat pengadaan itu yang namanya tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi. Nah, bedanya sedikit nih. Kuantitas kualitas ada, layanan. Nah, ini yang nggak ada nih layanan. Kemudian ada biaya dan ketersediaan. Nah, ketersediaan itu juga mencakup aspek waktu ya, waktu penyerahan. Nah, di sini tuh misalnya kualitas apa sih yang di aspek yang dinilai tuh masalah spek ya, perawatannya nanti di cover berapa lama, suku cadangnya ada enggak, umur barangnya berapa tahun, ada garansinya enggak. Nah, itu. Kemudian masalah ketersediaan atau stoknya, nih, stok barangnya, ngirimnya sesuai enggak, barangnya ready enggak, ada tracking enggak waktu ngirim, misal gitu. Kemudian daya tanggap nih, masalah layanan ya. Ada respon untuk menyelesaikan masalah. Kalau di telepon berapa nih 1 kali 24 jam datang nggak orangnya. Kemudian kalau ada permintaan perubahan, nah ini responnya cepat apa enggak. Kemudian terkait biaya ada total biaya kepemilikan, ada ketentuan pembayaran dan juga tingkat diskon. Nah, setelah tahu kinerjanya, kita akan bahas ini kan area kinerjanya ya, apa yang nanti akan diukur. Nah, kemudian kita akan bahas metode mengukurnya gimana sih. Nah, metode mengukurnya tuh ada yang kami terima tuh ada 3 metode ya. Ada metode kategori, pembobotan, dan yang terakhir ini metode rasio biaya. Nanti kita lihat apa yang bisa kita implementasikan sama yang agak susah ya mungkin. Oke, ya, metode kategori. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah biasa lah ya dengan seperti ini. Metode ini metode yang paling mudah karena sifatnya apa? Kualitatif. Ya, biasanya untuk pengadaan yang simpel yang kita gunakan kategori. Kalau dievaluasi bahkan kategorinya cuma ada 2 ya, misalnya lulus atau gugur gitu doang kan, simpel ya. Nah, meskipun kualitatif, tetapi tetap harus ada ukuran indikatornya. Nah, dikatakan lulus kalau apa ini. Misalnya yang ini nih ada di atas standar, dan di bawah standar. Nah, yang kita terima kan minimal yang standar ya, atau yang di atas standar gitu. Jadi kita kategorikan. Penilaiannya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria kinerja tadi di atas. Nah, ini misalnya yang di atas standar apa sih indikatornya ya? Misalnya memenuhi dan melampaui persyaratan kinerja. Ini masalah spek ya, harus sesuai dan kalau lebih bagus lagi. Kemudian ada masalah biaya dan pengiriman. Pengiriman tepat waktu dan beberapa dikirim dari awal. Ya, lanjut. Oh, ini contoh form penilaian kinerjanya ya, Pak Ibu. Nah, di sini ada identitasnya pada periode kapan dinilai, siapa menyiapkan, siapa usernya, penyedia siapa, identitas pekerjaannya. Nah, tadi ini area kinerjanya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita nilai dengan metode
kategori tadi. Ada di atas standar, ada standar, di bawah standar. Ini masing-masing punya tadi tuh, kalau yang standar tuh gimana sih? Terus ada ya. Sehingga nanti nilai akhirnya itu ya cuma di rata-rata aja. Di rata-rata baru ketahuan bahwa nilainya penyedia X nih bagaimana sih. Oke, lanjut ke metode yang kedua. Nah, metode yang kedua ini juga sebenarnya sudah biasa ya teman-teman Pokja atau ini yang biasa untuk jasa konsultan ya, pasti tidak awam dengan yang namanya pembobotan ya. Di situ ada batasan-batasan maksimal minimal berapa gitu ya. Nah ini pun sama ya. Jadi area kinerjanya dibobot berdasarkan apa? Tingkat kepentingan dan kebutuhan. Karena masing-masing barang itu kan beda ya tingkat kepentingannya. Ada yang mau layanannya paling bagus, harga nggak masalah. Nah, ada juga yang pokoknya barang saya mantap lah, stok dan lain-lain nggak masalah gitu. Misalnya aja ya. Nah ini kita dibobotkan. Misalnya yang ini dari urutannya yang kualitasnya 30, layanan 30, nah, harga nomor 2 20, kemudian sisanya 10%. Intinya totalnya 100 lah ya. Nah, nanti kemudian dari area kinerja ini dipetakan lagi, dinilai dan diukur ya. Nah, misalnya di sini nih, masalah harga ya. Outputnya 20%. Nah, kita ada dari 3 penyedia nih. Yang pertama harganya 550, yang kedua 500, yang ketiga 525. Nah, kita tentukan dulu harga terendahnya punya siapa. Nah, jadi cara ngitungnya kan harga terendah dibagi, misalnya saya mau ngukur A, maka 500 bagi 550 kali 100%. Nah, itu ketemunya 91%. Nah, ini kan biasa ya, yang paling murah itu akan skornya paling tinggi. Nah, kemudian kuantitas dan kualifikasi, kualitas nih maksudnya. Ini digabung jadi satu nih. Nah, ini kan masalah jumlah barang, masalah kualitas ya, masalah ngomongin yang cacat berapa, yang kemudian nanti dipresentasikan yang rusak tuh berapa persen dari order yang kita lakukan sebelumnya. Nah, misalnya ini nih, penyedia B waktu minta 200, 40 yang rusak. Nah, dipresentasikan 40 per 200, 20%. Nah, kalau ini dibalik, kan nggak mungkin ukuran ini yang dinilai ya, karena terbalik kita nilainya yang rusak. Ya udah 100% kurangi 20%. Jadi persen item yang dapat digunakan yang dipakai. Oke, jadi nilainya untuk B ini 80%. Oke, lanjut. Nah, ini masalah ketersediaan. Ngomongin ketersediaan masalah waktu ya. Nah, ini kriteria terlambat dan dendanya juga masing-masing berbeda, bertingkat lah ini ya. Contohnya. Kalau sampai 10 hari cuma dikenakan 1%, sampai 20 hari kena 2%. Nah, maksimal 4% tuh kalau udah lebih dari 25 ya. Nah, ini diukur kepada masing-masing pesanan yang udah pernah kita lakukan. Misalnya untuk penyedia A, pesanan yang kedua nih terlambat 12 hari. Nah, perhitungan presentasenya tuh 1 sampai 10 kan kena 1%. Nah, dikali 10 dulu, 1 kali 10, 10%. Kemudian yang 2%, nah 2 hari sisanya kan kena cas yang ini nih. Yang sampai 20 hari, 2 kali 2, 4%. Jadi 14%. Oke. Nah, itu setelah itu di total. Itu tadi udah di total, kemudian di rata-rata. Nah, ini pun kebalikannya kayak tadi ya, nggak mungkin kita nilai telatnya yang jadi skor nih. Dibalik lagi, 100 kurangi 11% jadi 89%. Nah, untuk penyedia A. Oke, masuk ke kinerja selanjutnya ini. Ya, sama lah ya seperti tadi. Ada penilaiannya, ada bobot kali nilainya, kemudian di rata-rata nih. Nah, ini kan ada bobot di dalam bobot ya. Maksudnya ada dalam satu area kinerja ada area kinerja lagi nih. Ini ngomongin layanan ini. Ada beda-beda bobotnya. Oke, selanjutnya setelah udah dapat nilai dari ke berapa 4 tadi yang digabung jadi 5 unsur nih di sini poinnya dapat berapa masing-masing penyedia dimasukkan ke dalam formula ya dikalikan dengan bobotnya 40, 10, 30, 20 nih dikalikan. Nah, dapatlah nilai akhir kriteria nilai akhir kinerja penyedianya. Yang misalnya yang A itu 80%, yang B 80%, C 89%.
Oke. Nah, ini metode yang ketiga nih yang saya rasa implementasinya paling susah. Karena apa? Karena ini membutuhkan data proret biaya pembelian dan persediaan. Maksudnya dikelompokkan berdasarkan area kinerja. Misalnya beli barang A, nanti kualitasnya berapa, yang ketersediaan berapa, dan layanan berapa. Itu diproret lagi ke bawah tuh biayanya ya, bukan skornya ya, biayanya. Nah, kemudian nanti dirasiokan dengan nilai total pengiriman yang diterima dari ini selama periode. Nah, sehingga rasio biayanya dapat dihitung. Semakin tinggi rasio biaya itu semakin rendah ratingnya gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini dia nih. Pusing juga. Kalau diimplementasikan kayaknya agak susah nih. Karena apa? Karena biaya-biaya tadi dari area kinerja. Ini yang kualitas ya. Total biayanya kan sekian. Terus total pembeliannya sekian, 80.000. Nah, itu tapi harus dipetakan lagi biaya-biayanya. Ini nih, misalnya biaya pencegahan cacat berapa, biaya deteksi cacat. Ini juga saya nggak tahu nih nanti dapat secara teori kayak gini, tapi di lapangan seperti apa saya juga nggak bingung nih. Nah, itu nanti dirasiokan biaya kualitasnya itu berapa. Misalnya 2.500 bagi 80.000 itu 3%. Dan mungkin nanti Mbak Tias mau nambahin, nggak apa-apa kalau ini. Oke, ini untuk area kinerja yang kedua, masalah ketersediaan. Sama juga modelnya seperti itu. Nah, nanti ditotalin tuh rasio biaya. Ya. Nah, ini kesimpulannya ini yang paling rendah nih, yang menambah paling sedikit biaya pada nilai pembelian ini 7,5%. Jadi yang paling rendah yang diambil nih. Oke, nah lanjut ke contoh-contoh. Ini di sini contoh metodologi menilai kriteria penyedia potensial sebelum memilih dan melakukan bisnisnya. Artinya sebelum kontrak ini dengan cara apa? Bisa dengan memperbandingkan penyedia yang ada dengan penyedia potensial baru. Nah, langkah-langkahnya sama kayak tadi, membobotkan kriteria, menilai atau memberi rating, dan mengkombinasikan nilai kemampuan dan motivasi. Ini contoh dari konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan. Misalnya ini untuk beli barang centrifugal pump atau pompa pompa puter ya. Biasanya buat apa sih pompa Pompa air apa pompa pembangkit nih ya. Nah, yang pertama kita tentukan tadi bobot, kriteria, subkriteria, dan penilaiannya, unsur-unsurnya tadi ini. Dari unsur kualitas ya, ada apa yang mau diukur, kinerja barangnya, debitnya sesuai spek, keandalan MTBF, MBTF ini. Apa nih katanya, jangka waktu sebelum rusak lagi gitu. Nah, ini diuraikan lagi ya, 10 ini dari apa aja dipetakan lagi ke masing-masing sub-subnya ini di sini. Kemudian masalah ketersediaan adalah waktu pengiriman, dan ada masalah suku cadang ya. Gimana sih jamin ketersediaan suku cadangnya? Nah, ini yang agak beda nih. Ada bisa menilai kestabilan keuangan perusahaan nih. Jadi misal pembeliannya besar, ternyata orang tuh nggak punya modal buat beli barangnya. Utang dulu ya, kontraknya dibangkan dulu. Nah, itu dia ingin menilai ini nih supaya nggak dapat supaya dapat perusahaan yang bagus lah ya. Kemudian ini dinilai juga nih, produk si pompa ini core bisnis dia bukan. Apa jangan-jangan palu gada nih, apa ada dia mas mau semua barang disikat ya. Nah, ini dinilai juga. Misalnya ya, ini kan contoh aja kan. Nah, kemudian masalah layanan, ya masalah testing, instalasi, pelatihan, dan kawan-kawan, masalah harga. Nah, juga dinilai itu ada diskon apa enggak, harga suku cadangnya mahal apa enggak. Nah, itu setelah bobotnya masing-masing di total, itu jadinya 56. Ini memang kayaknya dibikin nggak bulat ini sengaja biar bisa bacanya. Oke, kemudian yang kedua, dilakukan kedua apa? Melakukan penilaian atau rating ya. Nah, ada rentang kinerjanya untuk masing-masing tadi. Nah, ini pakai skala Likert ya. Biasanya skala Likert ini 1 sampai 5 nih, 0 sampai 4 ini. Nah, 0 itu sama sekali nggak memenuhi syarat. Kemudian 1 memenuhi syarat. Nah, 2 baseline yang bisa kita terima. Biasanya di tengah-tengah ya. Ini 3, 4 yang melebihi syarat dan bisa terima. Ini contohnya nih, nah penyedia. Nah, syaratnya itu apa? Ini di masing-masing bisa di-rankkan juga ya kriteria kinerjanya. Oke, lanjut. Nah, ini setelah
dinilai. Nah, masing-masing ini dinilai. Tadi kan 1 sampai 4 ya. Terus kemudian setelah dapat nilainya, penyedia A, penyedia B, penyedia C, nah, dikalilah sama bobotnya. Nilai kali bobot, 4 kali 10. Ini 40 nih ya. Wah, salah nih. 3 kali 3, 9. Nah, ini benar. Oke, setelah itu di total semua. 129, 147, 140. Nah, ini nggak ada ukuran persentasenya ya. Makanya nanti dibagi dengan nilai kali bobot maksimum. Ya, misalnya 4 kali, tadi berapa? 4 kali 2, ini di sini 8. Total semua, jadinya itu mungkin jadi 224. Nah, itulah pembaginya ya. Nilai kemampuannya berapa masing-masing tuh? 129 bagi 224, nah 58%. Yang kedua 66%. Penyedia C 63%. Nah, ini kan baru ketahuan kemampuannya ya. Ini yang paling tinggi ya, penyedia B. Nanti kita lihat motivasinya nih, motivasinya dilihat. Nah, dari mana motivasinya dilihat? Nah, ini kualitatif dari data-data yang dicari lah ya. Nanti mungkin implementasinya gimana juga nanti dibahas lagi ke belakang lah ya. Jadi diketahui kalau penyedia A tuh motivasinya rendah, terlalu minat lah. Yang kedua B itu motivasinya tinggi, yang C cukup tinggi. Nah, kemudian diplotting ke dalam grafik ini tadi. Ya, yang penyedia A nilainya 58, kemampuan 58 di atas ini. Kemudian rendah, rendah di belakang sini, bagian sini ya, sebelah sini, setengah ke sini. Ini A di sini. Yang B motivasinya tinggi, nilainya 66. Oh, udah nih paling sini nih. Juaranya nih ya, udah kelihatan ya. Yang C itu ya sedang-sedang lah ya. Sedang, nilainya juga sedang. Nah, jadi yang oke. Ya, jadi yang B ini ya, yang dinilai. Oke, nah itu dari nilai itu tadi diklasifikasikan kinerjanya, ratingnya tadi kan yang di atas tadi kan. Nah, ada presentase ratingnya, ini panduan aja, contoh aja ya. Misalnya 80 sampai 100 masuk ke kelompok 1. Ini buat penyedia-penyedia yang istimewa. Nah, ini tujuannya apa? Kita mau mengelompokkan ya. Mana sih yang kinerjanya bagus, motivasinya bagus. Buat ditumpuk gini nih. Buat jadi apa tuh namanya? Piramida. Piramida apa nanti yang paling atas tuh yang paling bagus lah intinya ya. Nah, faktor tadi dipetakan tadi sama motivasinya. Nah, kita mau nyari yang biru, hijau, sama paling enggak yang ini nih, yang oranye. Nah, dipetakannya kan gimana? Ya tadi yang nilai, misalnya nilai kelompok 1 nih yang ratingnya bagus, motivasinya tinggi. Nah, itu otomatis ini yang kita cari nih, best of the best. Penyedia tersertifikasi. Oke, kemudian yang kedua tumpukan bawahnya nih, penyedia-penyedia yang motivasinya menengah, nilainya istimewa. Kemudian ada juga yang motivasinya tinggi, ya nilainya sedang-sedang lah, ya memuaskan ini bilangnya ya. Nah, itu masuk ke sini. Nah, ini buat apa? Buat menghindari ini nih, doing merah-merah nih. Banyak kan ini kan, kuadran-kuadran yang tadi itu kan. Nah, itu sebagai penyedia yang harus dihindari. Oke. Nah, ini ternyata Mbak Tias mau menyampaikan yang evaluasi kinerja per LKPP ya. Nanti mungkin berarti selanjutnya Mbak Tias ya. Mbak Tias. Oke, siap. Silakan Mbak Tias. Oke. Dari tadi kayaknya belum ada pantun ya, Pak ya? Wih. Kita kasih pantun buat Pak Wahyu. Enggak, mantap. Pak Malih dari Kampung Melayu nih. Terima kasih ya Bapak Wahyu. Sama-sama. Baik. Oke, tapi kalau balas-balas jadi lenong, Mbak. Oke. Kita lanjut ya terkait Mas Wahyu berarti yang operatornya Mas Wahyu ya? Iya, saya operator, Bu. Oke, thank you. Tadi kan sudah dibahas ya terkait bagaimana sih penilaian evaluasi kinerja dari sisi kemarin yang kami dapatkan dari CPSP seperti itu. Nah, di teori itu menurut SKKNI itu juga sejalan loh dengan ketentuan yang ada di Perpres 12. Ketentuannya itu ada di pasal 11.
di mana di sana disebutkan PPK itu ada kewajiban juga loh untuk menilai kinerja penyedia seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan kontrak serah terima, di sana PPK ada juga kewajiban untuk melakukan penilaian kinerja seperti itu. Kemudian salah satu tugas juga untuk UKPBJ dalam pembinaan kepada pelaku usaha ya yang ada di PRLKPP itu bentuk pembinaan kepada pelaku usaha salah satunya itu terlihat di poin C, penilaian kinerja penyedia barang jasa. Jadi pembinaan oleh UKPBJ itu ada empat poin ya, salah satunya penilaian kinerja itu. Nah, di dalam melakukan penilaian kinerja, PPK itu dapat dibantu oleh pengelola pengadaan, tenaga ahli, atau pihak lain yang berkompeten seperti itu. Penilaian ini nanti juga hasilnya bisa diinput ke sikap secara teori seperti itu kan. Nah, tata cara penilaiannya sebenarnya ada juga bahasanya sendiri di Perlem LKPP nomor 4. Di sana detail tuh ada kriterianya apa saja, kemudian poin-poin unsurnya apa saja, bobot dari masing-masing unsur itu berapa, itu sudah ketentuannya sebetulnya di Perlem. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bapak Wahyu mungkin itu bisa referensi bagi kita juga melakukan penilaian atau bagaimana mekanisme ke depannya di ranah pengadaan di BPS seperti itu ya, mungkin perlu disepakati atau mungkin ada usulan Bapak Ibu ke depannya aksi penilaian kinerja ini mau gimana di BPS seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini tadi kami bilang ketentuannya itu ada aspek yang dinilai dia ada dia 20. Nah, dari masing-masing setelah menentukan bobot tadi ada aspek layanan juga nih. Itu bobotnya 20%. Nah, setelah menentukan aspek dan indikator serta bobotnya, langkah selanjutnya sesuai dengan Perlem LKPP adalah next Mas. Next Mas. Setelah menentukan aspek dan bobot, kemudian menentukan kriterianya dan skornya masing-masing seperti itu. Misalnya dari biaya yang dimaksud kriteria cukup itu apa, mungkin bisa didetailkan, kemudian skornya berapa yang kita tentukan seperti itu. Nah, dari masing-masing aspeknya tadi kemudian dilakukan penilaian. Nanti skornya dikalikan dengan bobotnya masing-masing, ada skor kuantitas dikali bobotnya sendiri berapa, kemudian skor biaya dikali bobotnya sampai ke asli yang disebut di sini adalah nilai kinerja. Nah, nanti ada range-nya lagi kita tentukan. Kalau nilai kinerjanya 0 itu buruk atau baik, nilai kinerjanya 1 sampai dengan 2 itu cukup, dan seterusnya sampai nilai kinerja 3 itu yang sangat baik. Nah, tadi ada 3 tahapan ya, yang satu menentukan aspek dan bobot, kedua menentukan skornya, kemudian melakukan penilaian, kemudian dari masing-masing aspek dilakukan dihitung nilai total kinerjanya berapa. Oke. Kalau sekarang masuk ke diskusi ya, dari sisi Perlem sepertinya sangat singkat ya dijelaskan terkait penilaian kinerja penyedia itu seperti apa. Yang kemarin kami dapatkan di saat pelatihan CSP itu memang ini jadi satu UK, unit kompetensi yang panjang gitu. Di sana memang lebih banyak diberikan teorinya seperti apa. Mungkin implementasinya nanti kita bisa menyaring, mengambil sedikit-sedikit ilmu dari sana, kemudian kita bisa combine dengan aturan yang ada di
Perpres dan Perlem seperti itu. Oke. Nah, penilaian kinerja itu amanat yang sudah disebutkan di dalam Perpres dan Perlem. Nah, di kita bagaimana ya? Proses itu apakah sudah berjalan? Karena kalau kita lihat sepertinya penilaian kinerja ini cukup bermanfaat juga loh ketika pejabat pengadaan. Pada praktiknya misalnya pejabat pengadaan ini akan mengadakan misalnya pengadaan ATK atau misalnya perlengkapan pelatihan. Nah, kadang-kadang pejabat pengadaan mereka bingung juga ya, masa dia terus ya, karena kan mereka mungkin butuh referensi penyedia mana lagi yang sekiranya sudah mempunyai pengalaman di dalam pengadaan alat instrumen pelatihan. Nah, itu mungkin rasanya berguna juga jika kita ada semacam wadah untuk melakukan kinerja penyedia itu dengan panduan tadi yang ada di Perlem dan Perpres seperti itu. Mungkin ke depannya kita bisa pikirkan bersama bagaimana penilaian kinerja ini diimplementasikan di BPS seperti itu. Nah, penilaian kinerja ini apakah relevan juga pada proses pemilihan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk ide implementasinya kira-kira ada masukan nggak nih Bapak Ibu? Kayaknya tadi di kolom pertanyaan kan juga ada pertanyaan ya Pak Jeffrey ya? Iya Mbak, udah ada pertanyaan dari Bu Ika nih. Apa Ya. perlu saya baca sekarang? Boleh, Atau... boleh. Ini kayaknya kaitannya dengan implementasi di kita kayaknya ya pertanyaannya. Nah, jadi Mbak, bukan kira-kira ya, siapa yang melakukan evaluasi kinerja penyedia pada fase pemilihan penyedia? Apakah PPK? Nah, sementara kan kita tahu bahwa pada fase pemilihan penyedia ini dilakukan oleh PP atau Pokja, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Siapa sebenarnya yang melakukan evaluasi kinerjanya? Baik. Tadi juga sudah dibahas ya oleh Bapak Wahyu juga ya terkait area evaluasi kinerja ini di area mana saja. Nah, salah satunya mungkin ada di proses pemilihan. Nah, kalau penilaian kinerja di proses pemilihan itu mungkin kaitannya dengan tadi ya, ketika proses evaluasi ketika pemilihan penyedia, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ketika nantinya penyedia itu sudah selesai berkontrak, sudah serah terima, sudah ada di ranah PPK nih, mungkin PPK kan tadi ya, secara Perpres dan Perlem juga dapat dibantu oleh pengelola pengadaan atau tim teknis atau lainnya, seperti itu kan tadi disebutkan. Nah, mungkin di sana PPK bisa mendapatkan masukan dari pejabat pengadaan atau Pokja yang telah melakukan pemilihan pemilihan penyedianya gitu, di area pemilihan penyedia. Mungkin tapi tetap nanti untuk penilaian kinerja memang ditetapkan oleh PPK sebagaimana ketentuan di Perpres dan Perlemnya seperti itu sih. Nah, justru kita mungkin bisa bahas sama-sama Bapak Ibu, kira-kira untuk kedepannya nih evaluasi kinerja seperti apa yang sekiranya nanti akan kita implementasikan di BPS gitu. Apakah kalau secara Perpres kan tadi dilakukan melalui sikap ya. Nah, sebelum lanjut ke sikap ini mungkin ada rancangan bagaimana sih kita mau melakukan kinerja penyedia. Gimana Bapak Ibu, ada masukan nggak ya? Ini ada door prize juga loh katanya. Door prize-nya apa Mbak? Roti mentega Mbak? Bapak Ari mau bertanya atau memberikan masukan nih Pak, kira-kira implementasinya di kita bagaimana ya? Kalau saya pribadi sih mungkin untuk menuju ke sana agak sulit juga ya untuk evaluasi kinerja ini. Mungkin bisa dirancang dulu misalnya ada suatu misalnya pakai Google Doc misalnya ya, Excel misalnya dari pejabat pengadaan misalnya Bapak Ari nih sudah melakukan pemilihan penyedia untuk pengadaan ATK, nanti di situ dinilai tuh kira-kira kemarin ketika proses pemilihan
si penyedia ini berapa, kategori nilainya apa, mungkin bisa dituangkan dalam satu wadah Excel, mungkin seperti itu. Jadi untuk penyedia A, dari penilaian dari pejabat ini bagaimana, dari pejabat ini bagaimana, kan banyak kita pejabat dan PPK tuh. Nah, nanti bisa di-combine kayak gitu. Kalau ide awal dari saya sih seperti itu. Oke, mungkin kalau dari kami, selanjutnya kami kembalikan ke Pak Jeffrey. Kita kasih pantun terakhir nih dari kami. Makan ikan ditemani sambal dabu-dabu. Cukup sekian dari kami ya, Bapak Ibu. Mangga, Mas Jeffrey, dilanjutkan sesinya. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Mas Wahyu dan Mbak Trias, sangat detail ya penjelasannya. Tentu Bapak Ibu pasti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau dipertanyakan, atau juga ingin sharing pengalamannya. Mungkin pernah melakukan penilaian evaluasi kinerja penyedia. Nah, kalau ingin bertanya bisa raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Karena belum ada, saya bacakan pertanyaan di link Q&A ya. Jadi ada pertanyaannya, jika penilaian penyedia itu merupakan amanat peraturan, nah kalau nggak dinilai, apakah ada sanksi gitu Mas Wahyu atau Mbak Tria? Kan udah ada diamanatkan nih, tapi kan belum banyak dilakukan. Betul. Memang pada implementasinya di proses pengadaan barang jasa belum ada tuh dilakukan penilaian kinerja. Terkait sanksi juga belum ada ketentuannya di Perpres. Mungkin karena belum ada sanksi ya, jadi kita belum melakukan penilaian kinerja di proses pengadaan barang jasa itu gitu. Cuman ada baiknya jika sudah ada ketentuan di Perpres dan Perlem, bagaimana kalau kita tidak melakukan itu gitu. Nah, sekarang kan kita juga sedang menyusun nih Probis dan SOP PBJ. Mungkin kedepannya untuk tim Probis dan SOP, Mbak Indah, mungkin nanti bisa jadi masukan untuk nanti di Probis penilaian kinerja di BPS itu seperti apa gitu. Memang belum ada sanksi ya Pak Jeffrey, Mas Jeffrey. Iya Mbak, berarti nanti bakalan ada penilaian evaluasi kinerja PPK atau PP kali ya Mbak ya? Yang nggak ngisi, yang nggak buat penilaian penyedia ya dinilai juga gitu. Berarti terkait ini ya SKP-nya dong, CKP. Iya, seperti itu sih bercandanya sih Mbak ya. Iya, bisa jadi. Selanjutnya pertanyaan di kolom chat, ada pertanyaan dari Bu Rosalia. Bisa tidak dibuatkan form standar nih? Gimana formnya itu kita bisa tinggal ngisi nih dalam pemilihan penyedia, evaluasi kinerja penyedia pada tahap pemilihan gitu. Bisa nggak dibuatin Mbak atau Mas Wahyu nih? Gimana Mas Wahyu? Harusnya sih bisa ya, ada form itu ya. Makanya di sini kira-kira kita mau menampung ide juga nih dari Bapak Ibu bagaimana terkait mekanisme penilaian kinerja di BPS nanti itu seperti apa. Mungkin bisa juga melalui form standar ya. Jadi ada kayak semacam lembar kerja gitu ya, lembar kerja penilaian kinerja penyedia. Mungkin ada area pemilihan, nanti ada area PPK. PPK tadi kan ada 4 unsur tuh. Mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa seperti itu. Menambahin Mbak Trias, memang ada beberapa form tadi, ada beberapa contoh juga yang banyak bikin contoh itu kan Pak Agus Arif ya, seperti biasa narasumber yang produktif sekali membuat format-format itu, mungkin bisa dicari nanti di YouTube. Yaitu sebenarnya sesuai dengan Perlem yang tadi dipaparkan sama Mbak Trias, gimana kategorinya, apa semuanya di situ ada Excel. Dan juga kemarin ada download versi berbeda lagi yang mungkin nanti saya compare dulu ya yang paling pas atau paling sesuai mana. Cuman kalau Bapak Ibu mau lihat
referensi ya coba saya ini. Nah, ini contoh formatnya dulu. Ini ya, ada identitas di awal sama kayak tadi, tahun berapa, KLPD-nya, nilai kontrak, lokasi, nama paket, alamat, jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya, metodenya apa. Nah, ini kriterianya sama kayak yang disampaikan Mbak Trias tadi. Ada 1, 2, 3 nilainya berapa? 2 di sini 2 misalnya ya. Kemudian di total ya dijumlahkan sama kriterianya nanti kalau 0 sampai 3 ya misalnya itu berarti sangat baik. Nanti mungkin ada tambahan di sini untuk kolom keterangan. Ini yang contoh lainnya selain Pak Agus Arif. Yang Pak Agus Arif juga ada sih, nanti bisa dilihat aja. Kembali ke Mbak Trias. Ya, Mas, kalau dari saya kan sudah dijawab tadi di depan. Mas Jeffrey kayaknya. Iya, terima kasih nih penjelasannya dari Mas Wahyu dan Mbak Trias. Jadi memang untuk kedepannya jadi PR kita bersama ya, bagaimana kita bisa meng-create ataupun menciptakan suatu dokumen yang konsisten ya, standar yang bisa kita gunakan dalam evaluasi kinerja penyedia, baik di ketiga tahap tadi ya, mulai dari proses pemilihan sampai penutupan ataupun pelaksanaan akhir. Kemudian Bapak Ibu, belum ada pertanyaan nih yang mau raise hand? Iya, cek. Maaf, kedengaran suaranya. Ya, silakan Mas. Iya. Bukan bertanya sih, cuma lebih kepada mendorong untuk kegiatan penilaian kinerja ini harapannya sudah agar segera diimplementasikan karena salah satu bagian dari indikator di indeks kematangan itu juga adalah menilai kinerja penyedia. Jadi harapannya sudah bisa dibuat target implementasi daripada penilaian kinerja ini. Mungkin nanti dari sisi Mbak Trias atau Mas Wahyu bisa membantu untuk proses selanjutnya karena itu menjadi bagian dari penilaian indeks kematangan UKPBJ. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Siap Pak Ari selaku ini ya leader kematangan UKPBJ. Bapak izin, Mas Devi, Pak Ari, boleh nggak ditunjukkan yang diukur di situ apanya sih? Apakah dari indikator kontraknya berapa dibandingkan sama yang udah dinilai kinerjanya? Nah itu nanti buktinya seperti apa? Apakah masuk ke sikap atau masih boleh manual? Mungkin mau minta tolong dijelaskan ini ya, lebih detail. Mungkin secara singkat kalau dilihat dari item-item yang ada di dalam indeks kematangan itu di sini bukti dukungnya adalah hasil notulensi rapat progres pelaksanaan kontrak. Artinya lebih kepada bagaimana seperti tadi dijelaskan Mas Wahyu juga ya, antara target daripada kontrak dengan realisasinya gitu. Jadi dari sisi di ranah PPK gitu. Itu baru indikator di level proaktif. Nanti mungkin kalau di level yang lebih tinggi lagi akan lebih mengembang. Gitu. Tapi untuk sangat diharapkan sih segera diimplementasikan karena itulah salah satu unsur yang menunjukkan bahwa UKPBJ kita ini udah matang atau belum dari sisi manajemen penyedia gitu. Mungkin itu dari saya. Gimana Mas Wahyu, Mbak Trias, apakah ingin ditanggapi kembali? Ya, berarti memang apa secara indeks kematangan vendor manajemen juga ada menjadi ukuran di situ ya, Bang Ari ya. Mungkin barangkali Ya, benar kita sekali. bisa lah kalau pengen berguru atau apa studi banding ke kemen mana yang udah misalnya mengimplementasikan evaluasi kinerja. Saya rasa di Kemendikbud ya kemarin dengan adanya Simpel juga sepertinya dia punya rating tuh untuk
penyedia-penyedianya udah dilakukan apa belum ya? Karena di sana juga kita bisa lihat juga, kita bisa monitor penyedia ini ngerjain apa aja gitu kan, log-lognya semua. Mungkin ya juga udah nempel di sana ratingnya ya. Mungkin gitu ya Bang Ari. Terima kasih. Ya mungkin demikian ya Mas Bayu, karena akhirnya muaranya adalah terbentuknya database ini ya, penyedia yang memiliki rating baik dan bisa menjadi alternatif kita dalam proses terutama bagian pengadaan langsung ya, sehingga karena kita udah punya kumpulan penyedia dengan rating yang baik gitu, penilaian yang baik juga kayak gitu. Kalau untuk materi terkait dengan indeks kematangan manajemen penyedia sendiri itu ada Bang Anto di sini dengan Bang John ini yang udah ikut BIMTEK-nya juga mentoring di LKPP. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut terkait itu. Bang Antonya mana ini? Iya, terima kasih nih Bang Ari atas masukan arahan bimbingannya. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing atau ditambahkan juga boleh. Jadi berhubung dengan Pak Rufi juga ada rapat mendadak ya, ada kegiatan. Jadi nanti akan ditutup oleh Mas Wahyu, Mas. Siap Mas Gimana? Jeffrey. Kira-kira masih ada yang perlu didiskusikan atau tidak ini ya? Sedikit Mas, boleh Mas? Ya silakan Pak Aidil. Terkait sama penilaian kinerja penyedia ya. Cuma penilaian ini sama nggak sih kayak yang dibuat oleh PPK pada saat mengisi e-kontrak kayak gitu? Kan ketika PPK membuat e-kontrak di tender ya, kan itu di paling ujung itu ada penilaian kinerja ya. Termasuk yang ini juga nggak? Maksudnya yang penilaian kinerja. Dan terkait sama sanksinya tadi sih jelas ya. Maksudnya ketika PPK tidak mengisi e-kontrak, maka dia tidak bisa membuat paket untuk tahun berikutnya gitu. Itu memang sudah ada warning sih di sistemnya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, maksud dari penilaian kinerja salah satunya seperti membuat e-kontrak itu sendiri nggak sih? Terima kasih. Terima kasih Bang Aidil. Ya malah saya sebenarnya juga belum pernah lihat itu yang di LPSE ya. Nanti mungkin Mbak Trias juga boleh menanggapi. Tapi kalau boleh diperlihatkan ya, kita bisa cek bareng-bareng tuh. Tadi kan dari Mbak Trias sudah diuraikan berdasarkan perlem ya kriteria-kriterianya. Kalau memang sama ya berarti LPSE itu kan alat bantu ya Bang Aidil. Alat bantu Iya, untuk betul. proses yang ada sudah diatur di perlem. Jadi ya kalau memang sama ya berarti memang bisa di entry di situ Bang. Barangkali mau diperlihatkan juga bagus Bang Aidil. Tunggu bentar ya, coba saya buka ya. Kebetulan ada akun PPK, bentar ya. Ya. Bang Aidil mukanya mana Bang? Lagi rapat sama teman-teman perencana, Mas. Makanya agak ribut di sini. Jangan ribut Bang, damai aja Bang. Barangkali sambil mengisi waktu Bang Aidil ya, sedikit cerita juga Mbak Trias kan juga pernah nih, ngomongin masalah penilaian kinerja ya. Waktu belum diberlakukannya Perlem 12 itu di satu pengadilan ya, pernah ya dengan penunjukan langsung Mbak Trias. Nah, Oh iya. kinerjanya yang dulu itu dinilai jelek ya atau nggak perform lah ya, kontrak itu sesuai bisa 100%. Nah, tapi ternyata tahun depannya itu mau mengadakan lagi dengan penyedia itu tuh. Nah,
Itu kemarin sempat agak alot tuh. Gimana ceritanya Pak? Bapak kan tahun lalu nilai penyedia ini jelek ya. Sekarang kok masih mau tunjuk lagi? Nah, ceritanya seperti apa? Itu kemarin yang akhirnya gimana Mbak Tias? Mungkin kalau mau cerita atau ceritanya dibalik behind ya nggak apa-apa sih. Oh iya, kemarin memang untuk pengadaan yang apa ya, bisnis kalau nggak salah MPD bisnis itu. Karena kan memang sudah dilakukan penunjukan langsung 3 tahun atau berapa tahun gitu kan. Nah, di tahun yang kemarin itu akan melakukan penunjukan langsung lagi. Nah, kami tanya dari Pokja menanyakan ke PPK terkait bagaimana Bapak akan menunjuk akan apa ya melakukan pengadaan ini kembali, sementara penyedia yang bisa itu hanya penyedia itu gitu. Nah, kami minta kepada PPK waktu itu karena baru terbit juga kalau nggak salah baru terbit Perlem 4-nya itu. Kami minta dari PPK ada satu penilaian dari beliau terkait pengadaan di tahun sebelumnya seperti itu. Nah, untuk teknis penilaiannya kami serahkan ke PPK-nya karena kami di situ sebagai Pokja kami tidak mau intervensi terkait penilaian kinerja di pengadaan sebelumnya seperti itu karena kan yang berkontrak dari PPK gitu. Cuman kami di sana menanyakan saja sih bagaimana Bapak mau menunjuk itu lagi sementara di tahun sebelumnya saja kontraknya tercatat kalau nggak salah telat atau seperti apa atau ada satu output yang tidak bisa di-deliver atau seperti apa gitu sih. Nah mungkin gambaran kedepannya yaitu tadi untuk penilaian kinerja ini agak sulit juga untuk pengadaan yang hanya satu penyedia yang mampu itu gitu. Karena kan kalau memang pengadaan sebelumnya ternyata penilaiannya jelek, mau nggak mau kita harus ke sana lagi. Nah, kira-kira apa yang perlu dievaluasi dari itu? Apakah memang kriteria spesifikasi pengadaan kita yang harus dinilai kembali, dikaji kembali, atau memang dari penyedianya memang yang nggak perform seperti itu. Ada dua kemungkinan itu sih, makanya kemarin ketika review juga kami mempertanyakan hal itu. Apakah memang dari spek Bapak memang ya, atau yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi tahun lalu, makanya mereka nggak deliver itu, atau dari penyedianya yang memang dia tidak menepati kontraknya. Mungkin itu aja sih sedikit cerita. Oke, izin Pak Trias, Mas Wai, udah tampak belum Mbak ya? Sudah. Ini saya memakai akun dari PPK kami, jadi ini semacam warning gitu, sanksi kalau nggak diisi ya nggak bisa buat paket gitu. Nah, ketika kita klik ya di kontraknya, nah di bagian ujung sini Mas, maksud saya, nah ada penilaian gitu. Nah, apakah penilaian ini menjadi bahagian dari yang diceritakan tadi atau memang ada tempat tersendiri gitu? Itu aja sih Mas paling. Ya, terima kasih Bang Aidil ya mungkin sudah difasilitasi. Nanti coba kami cross check dengan panduannya Bang Aidil. Karena itu kan juga belum bisa diklik. Jadi kita belum bisa melihat ya. Ya, tapi ini memang kalau kita melihat sih untuk penilaian kinerja penyedia yang betul-betul dalam arti pelaksanaannya ya. Kalau yang saya tangkap dari yang kita bahas tadi ialah yang penilaian ini ya dari segi pemilihannya ya, begitu ya? Atau bagaimana? Atau kinerja pelaksanaannya juga gitu? Izin Mas Aidil, izin menanggapi ya. Sepertinya memang dari sisi aplikasi sudah difasilitasi ya oleh SPSE. Mungkin terkait yang tadi kami jelaskan, itu penilaian kinerja juga areanya di PPK, Mas. Jadi dari sejak pelaksanaan kontrak hingga serah terima, di sana dinilai kinerjanya. Nah, mungkin dari sisi sistem sudah difasilitasi di sana untuk penginputan skor kinerja penyedia. Namun untuk menuju ke sana kan harus ini kan semacam lembar kerjanya ketika PPK akan menginput nilai
baik di SPSE misal, harusnya kan ada kertas kerjanya dong, misalnya dari tadi berapa 4 aspek itu perhitungannya seperti apa, skornya berapa, bobotnya berapa. Nah, itu mungkin yang belum ada di kita kan terkait lembar kerjanya. Kalau untuk penilaiannya mungkin nanti pada akhirnya akan diinput ke SPSE yang tadi ditunjukkan. Saya juga baru lihat itu ada menu itu karena belum pernah buka akun PPK. Mungkin di sana nanti akan diinput dan akan terintegrasi dengan sikap sebagaimana tadi ketentuan di Perlem 4 ya. Jadi penilaian kinerja dilakukan melalui sikap. Jadi kayaknya yang dari menu PPK itu input nilai kemudian nanti akan terintegrasi ke sikapnya gitu. Cuman untuk proses penginputan nilai itu harus ada kertas kerjanya. Mungkin itu yang harus kita rancang bersama gitu sih. Benar Mbak, setuju saya dengan pendapatnya tadi Mbak. Ini juga sih kaitan mungkin PR kita bersama ya. Kaitan dengan dengan repeat order ya. Jadi ada saya lupa perlem berapa, pernah di-share itu perlem 5 atau perlem berapa tentang repeat order gitu. Jadi artinya ketika penyedia itu dinilai baik oleh PPK berdasarkan penilaian di aplikasi Sikap, itu bisa dilakukan repeat order untuk kegiatan berikutnya dengan keadaan spesifikasi untuk kegiatan tersebut sama gitu dengan kegiatan sebelumnya. Itu sih mungkin PR kita bersama, sama-sama belajar apakah ketika sudah dinilai baik oleh PPK bisa dilakukan repeat order untuk kegiatan berikutnya. Ini khusus untuk yang kegiatan kayak perencanaan ya. Karena memang kalau kita repeat order kita pakai itu sangat-sangat menghemat waktu sekali. Apalagi tahu sendiri kita Mbak Trias ya, pengalaman di MK itu hampir 3 bulan atau 4 bulan karena ada gagal tender ya. Nah, dengan adanya repeat order ini sendiri, itu bisa sangat menyingkatkan waktu kita untuk setidaknya perencanaannya lebih cepat gitu. Sehingga apalagi kita tahu ya, kayak tahun ini aja baru di bulan 6 baru buka bintangnya. Nah, kalau bisa repeat order ini bisa kita pakai, teman-teman, itu sangat menghemat waktu sekali. Terima kasih. Ya, Mas, mungkin kaitannya dengan repeat order memang ada salah satu ketentuan repeat order ya, di mana penyedianya itu minimal bernilai baik gitu, ada ketentuan itu. Cuman untuk terkait ketentuan lainnya, untuk melakukan repeat order mungkin harus dikaji lagi terkait ketentuan lain, bukan hanya dari penilaian kinerja ya, ada ketentuan spesifikasinya harus sama atau bagaimana, itu mungkin bisa dilihat kembali. Tapi untuk terkaitannya dengan penilaian kinerja, memang di sana disebutkan minimal baik kalau nggak salah. Gitu. Terima kasih. Benar Pak, makanya kita menjadi PR kita bersama mempelajari. Siap, makasih Mbak Nur, Mas Pur, sama Mas Jeb ya. Ya, sama-sama. Mas Aidan. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan berhubung jam sudah menunjukkan pukul 11.34? Untuk di link Q&A ada pertanyaan tambahan ya. Periode evaluasi kinerja penyedia dilakukan apakah setiap tahun, semester, atau triwulan? Gimana nih Mas Wahyu? Dan pertanyaan keduanya, apabila hasil penilaian kinerja sebelumnya kurang baik, apakah PPK boleh menolak untuk melakukan perikatan? Oke, baik. Silakan Mbak Tias. Ya, izin menjawab. Untuk yang periode evaluasi kinerja, itu sepertinya setiap selesai kegiatan pengadaan ya. Tadi kan juga di SPSE tadi ditampilkan yang Mas Aidil share tadi kan juga dia mengacu pada setiap item pengadaan gitu. Jadi setelah melakukan e-kontrak ada serah terima, ada penilaian. Jadi periode evaluasinya ya setiap selesai melakukan serah terima pekerjaan kita nilai penyedia untuk di pengadaan ini bagaimana, untuk penyedia di pengadaan A, B, C seperti apa. Mungkin satu penyedia nantinya bisa lebih dari satu tentunya kan, karena bisa jadi misalnya pada pengadaan langsung penyedia A melakukan pengadaan A, B, C, D. Nah, berarti penilaiannya di masing-masing kegiatan itu gitu.
Kemudian terkait pertanyaan kedua, apabila hasil penilaian kinerja sebelumnya kurang baik, apakah PPK menolak melakukan perikatan? Kalau ini PPK menolak itu kalau nggak, tahapan pemilihan penyedia kan dilakukan oleh Pokja atau pejabat seperti itu. Nah, di tahap pemilihan penyedia oleh Pokja atau pejabat ini, di sana tidak ada kita melakukan, kalau untuk pengadaan langsung mungkin bisa ya kita mempertimbangkan terkait penilaian evaluasi kinerja ini. Oke, kita bicara untuk pengadaan langsung aja kali ya. Mungkin di sisi pejabat pengadaan itu bisa satu pertimbangan seperti itu. Ketika di pejabat itu sudah memilih penyedia berdasarkan kinerja, tentunya pejabat nggak mungkin dong milih penyedia yang jelek secara penilaian oleh PPK sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya PPK menolak untuk melakukan perikatan, mungkin dikaji kembali terkait review hasil pemilihan penyedia oleh pejabat maupun oleh Pokja. Di sana PPK ada tahapan apa saja reviewnya yang dilakukan, seperti misalnya satu, apakah proses pemilihan sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Nah, terkait kinerja ini mungkin nanti bisa dicek kembali ke aturannya, tahapan review oleh PPK terkait hasil pemilihan penyedia itu apakah ada kaitannya dengan penilaian kinerja ini. Cuma yang saya pahami penilaian kinerja ini tentunya akan membantu si pejabat pengadaan dalam memilih penyedia di proses pengadaan langsung gitu sih. Terima kasih Mas Jeffrey. Mas Wahyu mungkin ada tambahan, Mas? Iya, cukup dah sebab penjelasannya. Apakah dari Pak Sunandar ingin menambahkan lagi, Pak? Apakah sudah jelas? Tetap kita dilakukan walaupun secara virtual, walaupun yang bersangkutan adalah avatar dengan avatar. Kemudian yang terakhir itu ada digital hitam. Jadi kita menyediakan. Oke. Jadi di link Q&A ini tidak ada lagi pertanyaan baru. Sebagai penutup saya mau bertanya sebentar ya Mbak ya. Kirain pantun. Ya saya nggak suka pantun sih sebenarnya. Dengar pantun aja nih Mas. Mau puisi? Jadi pertanyaannya sebenarnya sederhana gini. Jadi ketika PPK melakukan penilaian evaluasi kinerja penyedia dan masuk di sikap, nah ini berkaitan dengan tender cepat. Tentu dia masih diperbolehkan untuk mengikuti tender cepat. Meskipun penilaiannya jelek. Nah, ketika dia menang harga terendah, apakah boleh Pokja atas pertimbangan PPK menggagalkan pemenang pertama? Kalau di tender cepat itu kan pada umumnya itu menangnya adalah harga terendah ya. Mas atau Mbak gimana ya, mohon masukannya. Oke, Mas Jeffrey mungkin izin menjawab ya terkait ketentuan kriteria, setting kriteria penyedia di sesuai Perlen itu kemarin saya baca ada, jadi ada kriteria izin usaha kan, ada kriteria izin usaha, ada kriteria pengalaman, satu lagi ada terkait kriteria penyedia ketika melakukan tender cepat seperti itu. Nah, untuk implementasinya di SPSE kayaknya di sana belum ada tuh ketika kita setting kriteria ya, mungkin tahu ya, itu kan ada izin usaha, SIUP atau KBLI gitu kan. Nanti bawahnya nilai pengalaman seperti itu. Tapi belum ada tuh di situ menu kita untuk memilih kinerja penyedia yang baik misalnya. Jadi kayaknya dari sikapnya sendiri itu belum ngeling tuh ke SPSE terkait penilaian kinerja, nilai kinerja penyedianya itu. Jadi ketika kita tender cepat, walaupun secara Perlem itu ada kriterianya terkait kinerja, tapi secara sistem kita nggak ada. Nah, kita mungkin perlu dicek kembali nih di MDP-nya. Di MDP tender cepat di sana bunyi nggak kita bisa menggugurkan ketika kinerjanya jelek misal seperti itu. Mungkin sebagai acuan
keluhan terakhir kita adalah di MDP itu gitu. Karena secara sistem kayaknya belum ngeling itu ketika kita setting kriteria tengger cepat. Gitu Mas Jeffrey. Ya, terima kasih banyak Mbak Trias. Berhubung waktu kita juga sudah 11.31, minta bantuannya nih untuk Mas Wahyu dan Mbak Trias untuk memilih untuk mendapatkan door prize penanya terbaik. Siapa Mas Wahyu? Ada Bu Rosa, ada Bu Ika, ada Pak Sunandar, ada Bang Ari. Bang Ari kayaknya nggak nanya tadi ya Mbak ya? Oh. Ini penanya ya. Ada constraint-nya penanya, Mas. Oke, mungkin kita berikan kepada Pak Sunandar aja. Iya, Mas selamat Jeffrey. kepada Pak Sunandar. Ya, kayaknya tadi sudah ada effort untuk mengaktifkan videonya gitu kan. Kita sudah melihat nih Pak Sunandar seperti apa. Oke, kita berikan kepada Pak Sunandar aja, Pak. Ya, selamat ya Pak Sunandar. Selanjutnya kita Terima kasih, Mas. mohon bantuannya untuk penutupan Mas Wahyu. Baik, terima kasih Bung Jeffrey. Ya, sebenarnya saya nggak pandai berkata-kata, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, jadi sebagai kesimpulan, ya mungkin tadi sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi kinerja penyedia itu sangat penting. Karena apa? Karena Bang Ari udah mau mendorong-dorong nih untuk indeks kematangan supaya nanti segera matang ya. Nah, kemudian apa yang kedua itu tadi yang ditunjukkan Bang Aidil bahwa nggak bisa lakukan kontrak kalau misalnya tadi belum nilai. Nah, itu nanti kita cek lagi ke dalam panduan-panduannya. Kalau memang seperti itu ya ini menjadi lebih penting lagi. Ya, kemudian yang ketiga, ya ini sebagai peluang lah ya teman-teman PBJ, rekan-rekan PBJ di daerah Selindo ya sebagai pembantu PPK maupun yang ditugaskan ya untuk membantu pekerjaan PPK ya untuk melakukan evaluasi kinerja, jadi mendapatkan angka kredit dari situ. Nah, mungkin demikian saja ya, kita harapkan feedback kita semua lah ya untuk menjadikan pengadaan ini lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala partisipasinya. Terima kasih Mbak Trias, Bung Jeffrey, teman-teman semua. Sebelum saya tutup, kita pantun dulu ya. Ke toko bangunan beli toko, iya. Sampai sana Asik. kok belum buka. Mohon Cakep, Pak. dimaafkan hilaf kata, semoga tidak menjadi luka. Iya. Cakep. Iya, cakep. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Sunandar. In live ya. Izin.